dan yang saya banggakan, abang-abang serta yang saya hormati. Demi kelancaran kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan saya bawakan langsung dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Ya, salah satu Bapak dosen. Ini pelajaran untuk semua rekan-rekan bahwasanya setiap kita mengadakan pemandu, mengadakan aktivitas kita di hutan, tidak ada menutup kemungkinan kita akan mendapatkan sesuatu masalah juga. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah ibu-ibu dosen ini bersedia ataupun mau memberikan ilmunya kepada kita. Ya, kenapa tidak kita sambut dengan baik, kan begitu kan? Tapi alangkah sayangnya sekian banyaknya pemandu kita hanya ini yang bisa hadir. Jadi saya sendiri sebagai mewakili daripada ketua HPI ini saya sangat-sangat kita sayangkan. Kita ada 400 pemandu wisata Lawang. Kalau kita turuti, kalau kita ambil dalam kategori forum ini sebenarnya belum forum ini, tapi alhamdulillah ibu-ibu ini masih mau mengadakan seperti ini rapat penguatan orientasi sehat dan selamat bagi pemandu wisata Lawang ini resmi saya buka. Jadi demikianlah mungkin yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa penting? Abang-abang sekalian, kita bisa lihat tadi saya bicara secara praktis konsep yang terjadi di luar ataupun di negara. Kita kembali dulu secara teoritisnya, secara konsepnya bagaimana. Nah, abang-abang bisa lihat di sini. Ini kalau secara teori ternyata kecelakaan bisa dicegah, bisa. Kenapa? Ini kecelakaan accident. Setelah accident ada luka. Tergantung dari apa yang kecelakaannya. Bagaimana tingkatannya, levelnya, itu juga tergantung bagaimana tingkat keparahannya. Oleh sebab itu, ini kan abang-abang pernah nggak melihat pulung ini? Pernah ya? Coba kalau diberdiriin, satu dijatuhin, kan jatuh semua ya. Ternyata dalam konsep teori yang namanya vertiga, ini bisa dicegah, Bang. Bagaimana? Coba nextnya. Nah, ini dia. Ini accidentnya tadi kan jatuh tuh. Setelah terjatuh terjadi kecelakaan, injury, ada luka. Ternyata bisa tetap berdiri kalau berdirinya nggak terjadi kecelakaan. Catatannya bagaimana ketika ini tetap dijatuhkan? Ada yang namanya unsafe action dan unsafe condition. Jadi secara umum dua penyebab kecelakaan kerja terjadi adalah karena tindakan yang tidak aman dan lingkungan yang tidak aman. Dan ini bisa diperbaiki. Nah, salah satunya ketika nanti sudah terjadi, bagaimana upaya pencegahannya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ismayadi. Bagaimana cara pertolongannya? Tapi secara konsepnya kita berupaya tidak terjadi ini tadi. Tidak terjadi yang namanya kecelakaan, tidak terjadi namanya terjatuh. Bagaimana? Kondisi tindakan kita harus aman. Tidak boleh sepele,
tidak boleh apa tuh, sembrono, tidak boleh anggap enteng, ah gampang tuh, aku udah biasa kok main wisata jalan dengan situasi yang licin, dengan hujan. Tapi itu adalah tindakan yang tidak aman kalau kita lanjutkan. Apalagi terburu-buru mau mengejar ini, bentar lagi mungkin malam kita harus mengejar sampai ke tempat membangun tenda gitu ya Pak. Nah jadi ternyata tindakan yang tidak aman dan lingkungan yang tidak aman itu bisa kita perbaiki sehingga yang namanya kecelakaan tidak terjadi, lingkungannya tetap berdiri. Ketika kecelakaan tidak terjadi yang namanya buta ataupun dicuri. Nah ini secara konsep teoritisnya Pak. Artinya apa? Kecelakaan kerja atau kecelakaan dimanapun sebenarnya bisa dicegah. Nah itu penting. Yang kedua, pemberian batas maksimum penggunaan tempat dan wahana. Seperti tadi kan wahana harus jelaskan berapa orang yang bisa naik, berapa orang yang enggak. Atau misalnya kita naik ada jembatan Pak, di situ harus kita tahu kapasitas berapa orang sebenarnya yang boleh naik di atas jembatan itu. Jadi harus dianalisis seperti itu. Dan sebaiknya harus ada tanda, hanya boleh dilewati oleh sekian orang. Mungkin kalau nanti belum ada ya Pak? Alhamdulillah, berarti sudah ada ya. Dan itu fasilitas sarana jembatannya juga harus dianalisis juga Pak. Artinya dipelihara, maintenance-nya harus diperhatikan ya. Kemudian protokol kesehatan. Nah seperti ini, ketika ada misalnya tempat-tempat yang terjal, yang naik tangga atau apa itu harus diperhatikan cocok enggak untuk usia. Seperti tadi kita diskusikan Pak, kalau dengan usia yang sekian ini harus diperhatikan, atau dengan ada penyakit tertentu jangan naik yang ini gitu. Jadi itu semua harus sebenarnya harus disiapkan di tempat-tempat wisata supaya wisata benar-benar menyenangkan, bukan wisata menjadi menegangkan. Apa fasilitas yang diperlukan? Yang pertama infrastruktur keselamatan, jalur dan rambu-rambu yang jelas. Seperti tadi mungkin kalau belum ada mudah-mudahan ke depan ada rambu-rambu. Misalnya yang namanya wisatawan ini kan Pak suka foto-foto, selfie, update status kan gitu. Nah dikasih batas gimana bisa? Misalnya di situ sudah curam dan tanahnya sedikit tidak begitu kuat kalau tadi. Itu dikasih tahu kalau mau apa tidak boleh di situ kan harus ada tandanya. Sebaiknya seperti itu. Jadi rambu-rambunya, jembatannya yang pegang kuat, pusat informasi dan pertolongan pertama. Ada Pak di atas? Ada. Belum ada ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung ini nomor telepon ya berarti ada yang Ya kita kalau untuk saat ini Bu kita ada tim rescue lah. Terus hubungin itu ada di situ Pak nomor atau apa? Gini Bu, kalau untuk di taman tidak boleh sembarangan ya. Itu hanya wewenang daripada TNGR sendiri. Oke, tapi di tempat apa namanya Pak? Shelter ya? Di shelter itu ada ya? Kalau saya Di shelter ada ya informasinya tadi itu ya? Nah, karena gitu juga Bu. Kalau di Taman Nasional itu kan sesuatu yang mau dibuat di sini kan kita. Iya benar. Jadi kalau dari TNGR, mereka bisa buat sign apa segala macam itu. Hanya pada saat ini kita belum ada buat seperti itu. Oke, ya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa usulkan. Iya, untuk dikoordinasikan ya kan Pak, mudah-mudahan biar apa? Biar informasinya itu wisatawan dan kita semua juga tahu di mana posisi kita, bagaimana ketika terjadi sesuatu, bagaimana apakah kita dalam berada di risiko dan sebagainya itu tetap kita bisa dapat mengakses. Yang namanya BUD. Nah, BHD yang saya bawa ini adalah BHD khusus untuk masyarakat. Dan sebenarnya kita tidak cerita medisnya. Yang Bapak Ibu alami di lapangan itu adalah sesuai dengan kondisi yang terjadi dan apa yang dilakukan. Ya. Dan masalah ini saat ini pemerintah terutama di Kementerian Kesehatan punya program mengajari seluruh masyarakat Indonesia tentang BHD. Nah, jangkau ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun dalam lingkungan yang sangat beragam.
lagi berenang-berenang. Memang orang abang ini pintar berenang. Hah? Iya. Ada yang pintar berenang, Pak. Pintar. Bang, satu saat abang keram kedua kaki. Kedua kaki bang keram. Emang bisa pakai tangan doang. Keras. Sederhana, Pak. Aku memang satu kaki kram, tiba-tiba kram ya. Emang selama ini belum. Dua kaki kram, apa yang dilakukan? Nah, kan mati lah. Tenggelam lah. Tenggelam lah. Jamin 100% tenggelam lah. Kalau yang keras ya, Pak. Prinsipnya adalah jangan panik. Mau menolong atau orang yang kita tolong, prinsipnya jangan panik. Maka kita harus pintar menenangkan orang yang panik. Kalau ada yang ada orang kawan atau orang kita sendiri yang kurang. Nah, kalau begitu kan, ada yang nolong lagi lagi. Aduh pasti, penolong sendiri bisa mati kan? Kebanyakan yang orang yang mati Pak. Iya. Kebanyakan. Ada yang sok pintar Pak. Mati dia. Mati. Dia lawan 2 kali gitu. Iya. Atau dia bukan sok pintar Bang, dia jiwanya memang jiwa menolong manusia Bang. Gak bisa dia lihat orang yang tenggelam itu karena dia bisa berenang, dia loncat Bang. Cuma tekniknya nggak tahu dia. Nah, itu yang harus kita Cari. Oke. Ya. Nanti di jalan, kalau ada orang kecelakaan pun, kalau nggak aman ditolong, jangan ditolong. Nanti kita disalahkan. Bener ya? Makanya banyak korban yang mati sia-sia di jalan. 3 ini wajib. Lalu cek respon. Cek responnya, abang-abang pukul di sininya. Pak, bangun. Panggil dia. Sambari dilihat pergerakan dadanya. Pak, bangun. Kalau dia nggak bangun 3 kali dipukul, berarti punya masalah. Telepon 119. Suruh orang telepon. Kalau punya HP, buka, tekan, speakerkan, ngomong. Nggak ada orang nih. Speakerkan, ngomong. Nih, cara menentukan titik tumpunya di bawah ketiak. Letakkan tangan bawah ketiak, tarik kemari. Di sini. Tumpuannya di sini berarti. Di tengah dada. Ini namanya Tangannya lurus Bang. gini kan. Jarinya lurus. Sia-sia kan lompat ya. Betul itu. Dekat sama korban ya. Kalau jauh nanti dia gini. Maka kita harus dekat. Gak boleh gini nih. Iya Pak. Tetap dengan lutut ya. Bertumpunya dengan lutut. Oke. Ya. Ukur Bang, tarik. Oke. Terus di tengahnya. Oke. Nah. Enggak, terus. Nah, satukan tangannya. Ya, satukan tangannya. Tegak lurus. Oke, tegak lurus. Lurus lagi, Bang. Lurus, Bang. Lurus. Bisa. Ya, oke. Susah sih kita kalau mau ngomong ini karena udah berjuta-juta tahun juga ini dinas pariwisata asli ini mungkin lama begitu aja ya kan.